Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan merekomendasikan beberapa baterai yang bisa dijadikan alternatif untuk mengganti baterai kalian yang sedang rusak. Baterai-baterai ini adalah baterai-baterai yang cukup baru yang beredar di pasaran. Mungkin di antara kalian sudah ada yang melihatnya atau bahkan sudah memakai baterai-baterai yang terbaru ini, atau cuma mendengar namanya tapi belum tahu kemampuannya. Di sini saya akan mereviewkan satu persatu baterai yang akan saya rekomendasikan untuk kalian. Sebelum kita membahas baterai yang terbaru itu, saya ingatkan bahwa kemarin saya ada merekomendasikan beberapa baterai yang cukup bagus dan fenomenal. Dari yang pertama ini adalah baterai Fish. Ini adalah baterai yang cukup bagus. Ini adalah salah satu baterai yang saya rekomendasikan untuk kalian di video sebelumnya. Dan yang kedua adalah Raki Panda. Ini juga baterai yang saya rekomendasikan di video sebelumnya. Baterai ini juga cukup bagus dan layak untuk menjadi salah satu rekomendasi untuk kalian. Dan baterai yang berikutnya adalah baterai Hippo. Baterai ini juga menjadi salah satu alternatif untuk kalian yang ingin mengganti baterainya. Dan yang diikuti oleh baterai Cortec. Cortec ini juga salah satu merek yang cukup fenomenal. Menurut saya baterainya sangat bagus dan bisa menjadi salah satu alternatif pilihan kalian. Dan baterai berikutnya adalah baterai LF atau Le Future. Ini salah satu baterai yang cukup bagus juga dengan harga yang cukup kompetitif dan layak untuk menjadi salah satu alternatif untuk mengganti baterai kalian. Dan diikuti oleh baterai Badepat. Badepat ini juga cukup bagus, harga lumayan kompetitif dan layak juga untuk menjadi salah satu alternatif pilihan kalian untuk mengganti baterai kalian yang telah rusak. Dan kita akan membahas tentang baterai yang akan saya rekomendasikan tadi, yaitu baterai-baterai yang terbaru itu. Mulai dari merek ini, yang satu ini adalah baterai yang cukup baru, yaitu merek Sidol. Kita akan membuka dan menampilkan seperti apa tampilan Sidol ini, seperti apa bentuk baterainya, bagaimana bentuk fisiknya. Kita akan menilai terlebih dahulu dari bentuk fisiknya, dari kerapian kemasannya, dari ukuran baterainya, serta dari beban atau berat baterai itu sendiri. Kita akan menilai bersama-sama. Inilah bentuk dari baterai Sidol itu. Kita akan melihat dulu dari kerapian kemasannya. Kemasannya menurut saya ini lumayan rapi saja, lumayan bagus untuk menjadi salah satu baterai terbaik yang telah ada, karena kemasannya juga lumayan. Untuk ukuran tebal, lebar, dan panjangnya juga sesuai dengan ukuran baterainya. Dan untuk bebannya sendiri, yaitu beratnya, itu sangat berat sekali untuk baterai ini. Lumayan berat menurut saya, lebih berat untuk baterai-baterai yang lainnya, untuk seri yang sama. Ini lumayan berat menurut saya. Dan ketika saya coba memakai untuk baterai ini, dan dia memang benar-benar lumayan awet dan tahan lama. Ini menjadi salah satu alternatif untuk kalian untuk mengganti baterai kalian, yaitu menggunakan baterai merek Sidol. Sambil menunggu, saya ingatkan kepada teman-teman untuk membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita akan melanjutkan baterai yang kedua, yaitu baterai yang terbaru yang kedua tadi, yaitu merek Wixell. Baterai ini baterai yang lumayan baru juga, dan kita langsung saja mereviewnya saja. Kita lihatin bentuk fisiknya dulu, yaitu dari kemasannya, bagaimana kerapiannya. Menurut saya kerapiannya lumayan rapi. Dan untuk tebalnya, lebarnya, panjangnya, itu juga sesuai dengan ukurannya. Dan untuk beratnya sendiri, menurut saya baterai ini juga lumayan berat. Sudah menjadi berat yang rata-rata untuk seri ini. Tapi jika dibandingkan dengan Sidol tadi, menggunakan seri yang sama, itu lebih berat Sidol yang tadi. Tapi di sini baterai ini juga sudah saya coba dan hasilnya juga lumayan kuat juga. Dan bisa menjadi salah satu alternatif untuk kalian mengganti baterai kalian dengan menggunakan baterai Wixell ini. Dan kita akan menuju baterai yang ketiga, yaitu baterai merek Bebat. Baterai ini juga cukup baru dan baterai ini juga lumayan juga untuk menjadi salah satu alternatif mengganti baterai kalian yang telah rusak. Kita akan melihati seperti apa bentuk baterai Bebat ini. Kita buka dulu kemasan baterai Bebatnya. Kemasannya lumayan elit dan lumayan bagus sekali untuk sebuah kemasan baterai.
kotaknya ini mewah dan istimewa ya. Kita buka dulu kemasannya seperti ini. Kita bukanya lewat samping seperti ini, dan di tengah-tengahnya ada baterainya. Ini adalah baterai bebat. Seperti inilah tampilan dari baterai bebat itu. Untuk dari kemasannya, kerapiannya itu sangat rapi sekali. Dan untuk panjangnya, lebarnya, serta tebalnya itu juga lumayan sesuai dengan ukuran dan kapasitasnya, yaitu BN46. Dan untuk beratnya sendiri juga lumayan berat. BN46 ini ukurannya kurang lebih aja dengan baterai-baterai double power yang lain. Dan ketika kita coba untuk memperhatikan kotaknya yang tadi, ternyata di bawahnya terdapat obeng untuk membuka handphonenya. Di sini juga ada manual box-nya, petunjuk pemasangan baterai dan sebagainya ini. Dan ini adalah lem untuk menempelkan baterai itu. Jadi kita kasih lem kembali di bawah baterainya untuk menempelkan kembali baterainya. Biasanya kalau tidak ada lem seperti ini kita menggunakan double tip. Dan ini adalah kelengkapan obengnya untuk membuka handphone-handphone yang ingin diganti baterainya. Di sini penjual berinisiatif untuk memberikan kelengkapan seperti ini agar user sendiri bisa langsung memasangnya sendiri. Walaupun hal itu bisa terjadi, saya harapkan setiap yang ingin masang agar lebih berhati-hati dalam melakukan pemasangan, terutama di handphone-handphone Xiaomi. Itu biasanya fleksibel di atasnya itu apabila handphone mengalami bengkak, agak sedikit beresiko. Agak diperhatikan itu untuk fleksibel yang berada di atas baterainya apabila baterai itu mengalami bengkak. Tapi apabila baterai itu tidak bengkak ya tidak masalah. Tapi biasanya kalau ingin mengganti baterai, biasanya baterainya mengalami bengkak. Dan ini adalah pembuka SIM tray, yaitu pembuka tempat kartu SIM-nya. Dan ini adalah pembuka casing handphone. Ini alat pembantu untuk membuka atau menyisit casing handphone yang warna biru ini. Begitu juga warna biru sampingnya juga bisa untuk membantu membuka casing handphone juga. Dan ini untuk iPhone yang untuk menarik kaca iPhone atau menarik handphone-handphone yang melalui layar depan pembukaannya. Seperti itulah review dari baterai bebat yang saya sampaikan tadi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ingin menggunakan baterai bebat ini? Menurut saya baterai bebat ini cukup bagus. Cukup bisa jadi alternatif untuk mengganti baterai kalian yang sedang rusak. Begitulah review dari saya dari beberapa baterai terbaru yang telah saya sampaikan tadi. Dimana sebelum saya review baterai ini juga saya telah mereview baterai-baterai yang sebelumnya, yaitu baterai-baterai yang sebelumnya di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa menonton di video sebelumnya untuk baterai-baterai yang lain. Sedangkan untuk baterai yang terbaru ini memang saya cuma mereview 3 baterai saja. Jika memang masih ada baterai-baterai yang lain, saya akan mereviewnya di lain kesempatan. Jika ada salah kata, bicara atau penyampaian yang kurang pas, saya pribadi sangat mohon maaf untuk kalian semua. Semoga bisa membantu teman-teman yang ingin mengganti baterai HP-nya, yang baterai HP-nya sedang mengalami masalah atau problem. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.